Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayu Kartika Sari Rusanti, NIM 157241027. Kelas A, RPL 2024, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Ngudi Waluyo, Semarang. Mempersembahkan video pendidikan kesehatan tentang vaginal birth after cesarean. Jadikan kehamilan dan persalinanmu bahagia, menyenangkan, sehat ibu dan bayi. Waalaikumsalam, monggo Ibu Nara. Sebentar nggih, kasih topin pintunya. Ibu, perkenalkan nama saya Bidan Dayu. Kebetulan pagi ini saya yang bertugas di sini. Maaf sebelumnya, dengan Ibu siapa? Ibu Asifa, saya catat ya Ibu Asifa. Ibu Asifa umurnya berapa Ibu Asifa? 30 tahun. Ibu Asifa alamatnya mana? Mana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Bu, saya kan udah 6 bulan. Iya. Sebelumnya saya sesar, Bu. Bulan ini saya pengen normal gimana, bisa apa enggak? Oh iya. Gini Ibu, sebelumnya Ibu sesar karena ada indikasinya apa Bu? Kata dokter kenapa Pak sesar? Oh, ketubannya pecah dulu, bayinya nggak lahir ya. Gini Bu, gini apa yang diinginkan itu bisa, itu namanya VBAC. Ibu udah pernah dengar VBAC? Ya, VBAC itu vaginal birth after cesarean. Yaitu ibu mulai proses melahirkan dengan normal setelah persalinan yang lampau, persalinan yang dulu itu sekarang sesar. Oke, jadi ibu pengen banget ya Bu ya. Iya, memang sih Bu banyak keuntungannya kalau ibu melakukan VBAC, yang diantaranya memperkecil resiko buruk kematian. Oke, yang kedua kalau ibu lahiran normal itu pemulihannya lebih cepat, oke, dibandingkan dengan yang sesar. Terus ini menurunkan resiko komplikasi operasi, karena kelahirannya normal. Terus ibu juga tidak menimbulkan dampak resiko untuk kehamilan yang berikutnya. Oke. Terus ada lagi Bu, kalau ibu secara normal itu meningkatkan bonding atau ikatan batin antara ibu dan anaknya. Okay. Terus kalau ibu ingin memang berhasil VBAC itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya VBAC itu. Yang pertama, riwayat persalinan yang dulu. Ya kayak ibu kan riwayat persalinan yang dulu persalinan secara sesar, tapi karena tadi ketubannya pecah dulu, oke. Nah itu bisa karena kemungkinan bisa normalnya itu bisa. Yang kedua bisa juga melahirkannya itu lebih dari 2, oke. Jadi lebih dari 2 itu keberhasilannya untuk VBAC itu kecil. Terus ada lagi berat janinnya itu lebih besar itu kemungkinan tidak bisa untuk dilakukan VBAC. Terus ada lagi usia ibu selama hamil ini usia yang resiko tinggi. Ini ibu berapa tahun tadi Bu? Maaf. Oh, 30 tahun masih bisa Bu. Karena apa? Yang resiko tinggi yaitu usia yang kurang dari 20 tahun ataupun yang lebih dari 35 tahun. Oke. Terus ibu IMT-nya itu masa indeks tubuhnya itu ibu mengalami obesitas. Jadi ibu terlalu gendut, itu juga bisa mempengaruhi keberhasilan untuk VBAC. Itu biasanya angka kegagalannya lebih besar gitu. Terus ada lagi tinggi ibu itu lebih dari tinggi ibu kurang dari 140. Kalau ibu dilihat dari posturnya sih sepertinya 150 lebih ya Bu. Insya Allah bisa. Terus jarak kehamilannya antara dengan persalinan yang lalu itu kurang lebih 3 tahun. Nyuwun sewu kalau yang kemarin sekarang usianya berapa? Oh 5 tahun, 5 tahun sudah bisa. Oke, terus untuk VBAC sendiri ada beberapa indikasinya Ibu, diantaranya tulang panggulnya ibu itu berukuran normal, besar, jadi tidak ada kemungkinan untuk panggul sempit. Oke. Terus taksiran berat bayinya itu normal, tidak terlalu gede, tidak biasanya tidak sampai 4 kilo itu insya Allah bisa VBAC. Okay. Terus posisi bayinya juga normal. Okay. Posisi bayi yang normal itu kepalanya di bawah. Kan kadang ada yang susah itu bokongnya yang di bawah atau letaknya melintang, itu tidak bisa untuk melakukan VBAC.
Ada lagi untuk yang sesar yang sebelumnya itu dari sayatannya letaknya itu lebih rendah, itu akan keberhasilannya itu lebih tinggi, ya. Lebih rendah. Terus sayatannya itu apa itu Bu, nggak berdiri, yang miring itu, ya. Itu lebih besar, keberhasilannya lebih besar. Terus ada lagi nanti di akhir masuk usia trimester 3 itu bisa USG lagi. Nanti dilihat letak plasentanya di mana. Kalau letak plasentanya normal, insya Allah bisa PPASI. Terus ibu juga belum pernah mengalami robekan rahim, itu juga insya Allah aman. Terus ada lagi yang tidak diperbolehkan atau kontraindikasi PPASI yang tadi diantaranya ibu mengalami obesitas. Tapi kalau melihat profil dari ibu IMT-nya normal, insya Allah bisa, ya, nggak obesitas gitu, ya. Terus usia ibu yang tidak diperbolehkan lagi kalau usia ibu lebih dari 40 tahun. Ini ibu tadi 30 tahun, insya Allah masih bisa. Terus taksiran berat janin tidak lebih dari 4 kilo. Nanti ibu diulaskan lagi, nanti dihitung taksiran berat janinnya berapa. Terus ada lagi janda kehamilan sebelumnya itu kurang dari 18 bulan, itu tidak boleh untuk PPASI. Terus ada gangguan seperti darah tinggi, terus persalinannya dulunya dengan kejang, itu juga tidak bisa untuk PPASI. Kalau yang kemarin aman ya, tensinya aman. Terus kalau seumpamanya ibunya ada hamil kembar juga tidak bisa untuk PPASI. Seperti itu. Ini bayinya satu ya Bu, satu, ya. Terus ada lagi faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi robekan rahim. Jadi nanti intinya di trimester akhir ibu nanti di USG lagi dilihat ada faktor-faktor resiko apa juga. Soalnya kalau memang ada faktor resikonya itu bisa juga untuk menjadikan kegagalan dalam PPASI. Kalau dipaksakan tetap gagal, ya. Jadi bayinya itu nggak bisa lahir, nanti berujungnya tetap juga sesar. Terus juga bisa kalau ada faktornya juga bisa terjadinya robekan rahim. Gimana rahim? Gimana ibu? Mantap? Oke. Kalau ibu memang mantap untuk PPASI, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama tadi ibu ada memang mantap untuk memutuskan untuk PPASI dan insya Allah berhasil. Terus ibu juga harus menetapkan ibu mau bersalin di mana, ditolong sama siapa. Ini kebetulan ibu kan pernah riwayat sesar, riwayat sesar 25 tahun. Bisa nanti dikonsultasikan dulu sama dokter kandungan, USG. Sekiranya boleh bersalin di puskesmas ataupun harus bersalin di rumah sakit, walaupun memang ibu ingin PPASI. Bisa di rumah sakit pun bisa dilakukan PPASI itu. Terus ibu juga menentukan yang akan mendampingi persalinan itu siapa, keluarga, suami. Oh, suaminya ada di rumah, di mana ibu? Masih kerja, ya. Nanti sama orang tua bisa gitu. Juga ibu harus tahu siapa calon pendonor ibu kan ada diperiksa donor darahnya, juga nanti ada keluarga juga yang ikut diperiksa golongan darah, biar tahu siapa yang siap untuk sewaktu-waktu apabila butuh tambahan darah ada pendonornya. Jangan lupa biaya persalinannya juga diberikan, dipersiapkan. Kalau nanti dicek kartu krisnya aktif apa tidak, kalau tidak aktif nanti bisa diurus untuk biar bisa membantu biaya persalinannya. Dan jangan lupa lagi disiapkan perlengkapan bayi dan perlengkapan ibu, pakaiannya yang bersih, sudah kita rapi. Jadi nanti kalau saatnya itu mantap mau persalinan PPASI sudah tertata semua. Gimana ibu? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas, sudah mantap ibu? Oke. Nanti untuk trimester 3-nya udah masuk 8 bulan bisa ibu USG pulang. Untuk menentukan bisa tidaknya ibu melakukan persalinan secara normal. Sami-sami, semoga ibu selalu sehat, dilancarkan persalinannya, sehat ibu dan bayinya. Terima kasih ibu. Sami-sami ibu.